Cik satu tes, satu dua dicoba. Cik satu dua. Cik satu dua dicoba. Cik satu. Cik satu dua. Cik satu dua. Cik satu dua dicoba. Cik satu dua. Cik satu. Cik satu dua. Satu dua dicoba. Cik satu dua dicoba. Cik satu. Cik satu.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatiha yafqahu afwalana. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat berupa kesehatan dan waktu sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dibarokahi ini. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam yang senantiasa kita haturkan ke hadirat kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang yaitu Islam. Di sini saya sebagai MC akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua inti yang akan dibawakan oleh Bu Dewi, dan yang ketiga lain-lain, yang keempat penutup. Menginjak acara yang pertama, pembukaan, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Bu Dewi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup pintu dulu ya, kayaknya dingin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anul Karim, walan tardo angkal Yahudu walan nasoro hatta tatabi'a millatahum. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid At-Taubah beserta pengurus, para ustadz maupun ustadzah, peserta kajian duha Masjid At-Taubah, yang insya Allah semuanya senantiasa dicintai, dirahmati dan dibarokai Allah. Tak henti-hentinya marilah dalam setiap tarikan nafas kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana alhamdulillah sampai pada pagi hari ini kita masih termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dipilih mendapatkan limpahan rahmat, dipilih mendapatkan limpahan kenikmatan, baik itu nikmat sehat, rezeki keselamatan maupun kesempatan. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita semua, yang insya Allah senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Baik, tema kita pagi hari ini adalah Ghusnul Fikr atau perang pemikiran lewat gaya hidup. Kenapa kita mengambil tema ini? Ya, saya selama Desember kemarin, ya, ketika saya safari dakwah, kalau boleh dibilang 90% dari masjid tempat saya ceramah, ketika saya tanya sama ibu-ibu, kalau nanti Natal dapat undangan Natal, kira-kira jenengan datang enggak? Ramadan mereka, waktu kemarin Ramadan mereka ngasih buka puasa, Idul Fitri dianterin parcel,
Ya toh. Nanti kalau Natal dikasih undangan Natal datang enggak? Saya bilang tadi 90% ibu-ibu menjawab insya Allah datang. Ya. Artinya apa? Masih banyak yang tidak merasa bahwa itu salah. Masih banyak yang merasa itu baik-baik saja. Ya. Ketika malam tahun baru saya ngisi pengajian, saya jadwal di Bandung. Ya. Waktu itu suami saya jalan-jalan ke Cihamplas dan ternyata wow. Ya. Nah, saya ngisi pengajian dan ternyata banyak gang yang ditutup karena untuk acara malam tahun baru bakar-bakaran. Bukan bakar rumah ya, bukan bakar sampah, bakar jagung, ya, bakar sosis dan lain sebagainya. Ya. Dan setiap kali melihat yang bakar-bakar pakai jilbab. Artinya apa? Malam tahun baru Masehi, banyak dari kalangan kita umat anak-anak muda Islam, bahkan ibu-ibu sosialita, ibu-ibu yang gaul, ya, juga menikmati acara malam tahun baru tanpa berpikir bahwa itu bukan perayaannya. Jadi gaya hidup. Wah, nunggu jam 12 teng terus kemudian tiup trompet, nyalakan mercon, pesta kembang api. Ini loh. Bahkan jangan-jangan tadi waktu sholat isya pada nggak sholat isya. Tapi tahun baru Masehi merayakan. Ini sebuah keprihatinan. Belum lagi kalau saya tanya, nanti tanggal 14 Februari ada apa? Valentine. Ya. Artinya apa? Gaya hidup ini ya merasuki ya turun temurun kepada kita orang Islam. Ya. Walaupun belum bisa memangkas semuanya, kita mulai mengikis ayo. Ya. Mulai mengikis penyanyi yang rawuh berapa? Nanti dari penjenengan ya. Sosialisasi ke kiri, ke kanan. Kita mulai memangkas sedikit demi sedikit. Karena apa? Info Allah itu akurat. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Pakai kalimat lan. Walan tardo angkal Yahudu walan nasoro hatta tatabi'a milatahum. Oknumnya itu disebut loh sama Allah. Yahudi, Nasrani. Tidak akan senang kepadamu sampai targetnya kamu mengikuti milah mereka. Kalau milah itu mengikuti milah mereka itu agama lewat beras, beasiswa, modal kerja, supermi, suparmi, suparman, pacar gitu ya. Itu kelihatan. Tapi yang tidak kelihatan milah itu mengikuti gaya hidup. Nah inilah perang pemikiran itu. Ya. Bahkan saya sudah sering menyampaikan bagaimana Perdana Menteri Inggris tahun 1809 bilang, percuma kita memerangi umat Islam, kita tidak akan mampu menguasai selama di dada pemuda-pemuda Islam bertengger Al-Quran. Tugas kita sekarang mencabut Al-Quran dari dada anak muda Islam, baru kita menang. Berarti apa? Menjauhkan dari Al-Quran itu sebuah grand design yang sengaja didesain oleh musuh-musuh Islam untuk mencabut Al-Quran dari dada kehidupan anak muda. Kenapa enggak dari dada orang tua? Kenapa dari dada anak muda? Karena anak muda ini generasi penerus. Anak-anak muda ini nanti menikah, punya anak, kan mereka generasi penerus. Tiap dekade anak muda ini akan terus ya. Mereka punya keturunan, keturunannya mengikuti gaya hidupnya dan lain sebagainya. Ini. Ya. Miras.
musik lebih menghancurkan umat Muhammad daripada sejuta meriam. Ya. Maka mereka di dalam melakukan mencabut Al-Quran ini, ya, kalau saya menerangkan di kalangan anak muda itu rumusnya 5S 5F. Song, ya, seks, spot, ya, smoke, sosial media. Ya. Sekarang penyanyi bisa melihat bagaimana banyaknya anak-anak muda, ya, banyaknya anak-anak muda, bahkan anak perempuan ngerokok di pinggir jalan, ya, tanpa merasa malu. Tanpa merasa malu, anak-anak perempuan sekarang rokok di pinggir jalan. Duduk di kafe, ya, pakai jilbab, ngerokok. Ya. Bahkan coba, berapa peristiwa kecelakaan yang diakibatkan oleh ternyata penyebab pelaku kecelakaan orangnya habis minum miras. Di Solo ada bapak-bapak ditabrak orang naik motor, orang naik mobil, keseret sampai meninggal. Ternyata di dalam mobilnya itu 4 anak perempuan. Habis dugem, habis mabuk. Belum lagi terjadi di tempat yang lain. Ya. Strategi perusahaan mereka itu pakai tadi. Ewart Gladstone bilang miras, kemudian musik, ya, kehidupan hedonis lebih menghancurkan seks, lebih menghancurkan, ya, umat Muhammad daripada sejuta meriam. Kalau saya jabarkan ini song, seks, spot, smoke, sosial media, fun, fashion, food, female, dan film ini, ya, hampir semua anak muda, hampir semua loh, bukan berarti semuanya, hampir itu kena racun ini. Bahkan maaf saja, yang di pondok pun ada yang kena salah satu racun, musik. Pondok menghafalkan Al-Quran, pulang pegang HP, K-pop, ya, Blackpink, BTS, Red Velvet, seperti itu. Padahal lagu itu melenakan. Ya, ini contohnya. Nah, mereka melakukan de-islamisasi terhadap Islam. Ya, apa itu de-islamisasi? Ya. De-islamisasi itu adalah segala aktivitas yang tujuannya, ya, berupaya untuk menggeser, menggusur, meminggirkan, menyingkirkan, memasung, ya, bahkan mencabut syariat Islam dari kehidupan sosial, ekonomi, ya, culture, hukum, politik, dan lain sebagainya. Ya. Sehingga apa? Orang betul-betul sudah tidak mau menggunakan Al-Quran di dalam kehidupannya. Ya. Al-Quran sebagai petunjuk hidup itu disingkirkan. Ya. Nah, Ghazwul Fikr atau perang pemikiran
lewat gaya hidup, ya, atau perang pemikiran lewat gaya hidup ini adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan upaya sistematis, ya. Kita cermati upaya sistematis. Berarti tersistem untuk merusak tadi. Ya. Kalau di Palestina perang senjata, di sini perang pemikiran, itu tersistem yang bertujuan mengubah cara berpikir dan perilaku seseorang atau suatu kelompok dalam satu kelompok dalam konteks Islam. Ghazwul Fikr sering dikaitkan dengan upaya melemahkan iman atau nilai-nilai Islam dengan cara yang halus. Salah satunya melalui gaya hidup. Ya, kalau diperangi pakai senjata kelihatan. Maka menggusur Al-Quran dari kehidupan umat Islam ini, mereka mencari lewat apa toh, ya, supaya tidak kelihatan itu lewat apa. Nah, perang pemikiran ini, ya. Nah, kalau perang senjata itu jelas perang fisik, ya, jelas. Cepat, begitu dibom hancur, ya. Tapi pengaruhnya cuma sesaat. Pada waktu kena bom, oke lah, nangis-nangis. Tapi itu justru membangkitkan giroh dalam perjuangan. Lihat anak-anak Palestina. Ya. Nah, sementara perang pemikiran ini nggak kelihatan, ya, perlahan dijauhkan dari Al-Quran, nggak terasa. Pengaruhnya berkelanjutan. Coba aja ibu-ibu tanya, nyuruh di ibu-ibu, ya, saya biasanya di pengajian ibu-ibu saya tanya, ibu-ibu nyuruh anak sholat mudah apa susah? Kurnya susah. Ya, yang bilang mudah itu cuma beberapa orang. Kebanyakan mengatakan susah. Ini loh pengaruh dari perang pemikiran. Kenapa susah? Lagi asik ngegame, lagi tiktokan, lagi instagraman. Bahkan sekarang yang berbahaya lagi, ya, judi online. Semalam ketika saya ngisi pengajian di Banyumanik, ada ibu yang menemui saya dan nangis. Anak laki-lakinya sudah nikah, kecanduan. Awalnya kecanduan game. Setelah itu gamenya jadi judi online. Bayangkan. Ini perangnya ini loh. Ya. Nah. Sasaran perang pemikiran ini, ya, adalah merusak akhlak Islam. Akhlak Islamnya yang pertama dituju. Ya. Saya pekan yang lalu saya di Purwokerto. Ya. Ada seorang ibu yang menemui saya dan menangis mengatakan anaknya disuruh sholat sudah nggak mau dan tidak lagi mau mengakui orang tuanya. Kuliahnya di mana? Kuliahnya di UIN. Orang mikir anaknya kuliah di UIN itu jadi baik. Tapi kenyataannya nggak mau sholat, nggak mau ngakuin orang tuanya. Ya, merusak akhlak. Saya beberapa tahun yang lalu menangani kasus pemurtatan di UIN juga. Bahkan anak itu ketika murtad, ya, sudah meninggalkan orang tuanya selama 2 tahun. Merusak akhlak, ya, menghancurkan fikroh, melarutkan kepribadian,
menumbangkan akidah. Ini loh. Perang pemikiran itu. Kita sedang di dalam kancah perang tapi nggak merasa. Nah, mengapa mereka menggunakan gaya hidup sebagai sarana? Ya. Mengapa gaya hidup menjadi sarana perang pemikiran? Yang pertama, pengaruhnya luas. Gaya hidup mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari cara berpakaian, makan, hiburan, hingga nilai-nilai yang dianut. Di kalangan anak muda banyak yang menganut paham namanya, ya, mereka bilang tidak percaya Tuhan tapi tidak mau beragama. Namanya agnostik. Percaya Tuhan itu ada, mereka tidak lagi ateis. Tapi mereka agnostik. Percaya Tuhan itu ada, tapi nggak mau beragama. Karena apa? Agama menurut mereka, ya, mengekang sebuah kebebasan. Gak bisa pacaran beda agama, apa-apa haram. Kalau dalam Islam, pikiran mereka seperti itu. Ya. Mudah diadopsi. Gaya hidup yang trendy dan menarik seringkali mudah ditiru dan jadi tren. Lihat aja gaya jilbab itu loh. Artis pakai jilbab apa? Ikut mode. Ya. Diikuti mode pakaian. Ya. Sekarang nanti lagi ngetren pakai gamis yang modelnya luarnya dikasih kayak kelelawar itu. Nanti Pak lihat aja nanti tidak banyak tren seperti itu. Ya. Mudah dicontoh. Dulu yang rokok orang tua, terus anak muda ikut rokok. Wah, rokok karena perkembangan zaman ada rokok elektrik. Kok yang rokok laki-laki toh, ada perempuan yang rokok jadi tren. Bahkan sekarang rokok elektrik itu kecil loh ibu-ibu. Ya, sebesar flash disk itu loh. Dan anak-anak perempuan pakai kalung. Ya. Perubahannya ya, perubahan gaya hidup terjadi secara bertahap hingga sulit disadari. Ini yang memprihatinkan. Tadi terus gak sadar dimasukkan mesin perusakan. Gak sadar. Ya. Cara kerja perang pemikiran melalui gaya hidup. Yang pertama melemahkan iman. Menanamkan nilai-nilai materialisme, individualisme, hedonisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ya. Materialisme. Beli sesuatu bukan karena kebutuhan, tetapi karena keinginan. Apalagi sekarang pakai belanja online itu mudah banget. Tinggal mau milih pakai Shopee. Ya. Blibli. Ya, Blibli. Apalagi Tokopedia, apalagi. Ya, tinggal milih. Ya. Dan mereka terus menawarkan. Ya. Wah, dulu waktu saya masih kerja, ya, teman saya tiba-tiba dapat tagihan 10 juta. Ternyata anaknya belanja online tadi. Ya, bapaknya dapat tagihan 10 juta. Betapa banyak kasus anak membunuh orang tua karena keinginannya nggak dipenuhi, minta motor. Ya. Nggak peduli orang tuanya kerja apa, nggak peduli. Pokoknya
Seperti iklan rokok jarum, yang penting dia happy. Ya. Individualisme. Ya. Saya tidak mengharamkan HP. Ingat, saya tidak mengharamkan HP. Tapi kalau pemakaian ini tidak didasari dengan iman Islam, HP ini bisa membuat orang jadi individualisme. Udah, dia cukup dengan HP ini, dia bisa merambah ke seluruh dunia. Nggak perlu ketemu langsung. Ya. Hedonis. Kemudian yang kedua, merubah perilaku. Mengarahkan individu untuk lebih mementingkan kesenangan duniawi daripada akhirat. Coba aja Bu melihat, ibu-ibu lihat. Saya tidak menyalahkan bisnis kafe. Tapi coba hanya minum segelas es teh, berapa jam nongkrong di kafe? Quran surat Al-Asr bablas. Ya, bablas sudah enggak diingat. Perintah sholat hilang. Yang penting happy, nongkrong di kafe, ya. Wah, gaul. Ngubah perilaku. Sekarang coba, kalau zaman saya kuliah dulu, ngekos, tuh nyuci baju sendiri, masak nasi. Ya toh. Sekarang anak kos coba, laundry, mau makan, GoFood. Bayangkan kalau anak perempuan kehidupannya seperti itu, nanti bagaimana kalau dia jadi istri? Gimana coba nanti kalau dia jadi istri? Suruh masak, ngamuk. Suruh nyuci, aku aja sama orang tuaku dulu nggak pernah suruh nyuci, suruh laundry. Nah ini. Yang ketiga, menghancurkan identitas. Membuat seseorang kehilangan jati dirinya sebagai seorang muslim. Terus tanpa terasa mereka masuk ke lubang biawak pun ketika Rasulullah, mereka tetap mengikuti. Sampai para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka Yahudi Nasrani? Rasulullah menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya. Ini. Sesungguhnya kalian akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga meskipun mereka berjalan masuk ke lubang biawak pun kalian niscaya mengikutinya. Lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, siapa lagi? Dijauhkan dari Al-Quran, gak paham hadis. Ya. Kalau ngisi pengajian di sekolah, ya saya alhamdulillah Allah memberikan pertolongan pada saya. Bisa sedikit ngerem anak-anak. Ngisi pengajian di sekolah-sekolah, sekolah umum, ya. Itu menenangkan anak itu sulit sekali. Ya. Udah pengajian, padahal pengajian pakai jilbab, sininya dipeniteni, ininya enggak, jadi kelihatan sininya. Udah duduknya dan lain sebagainya. Kadang miris melihat anak-anak muda. Ya. Nah. Gaya hidup sebagai senjata halus. Ya, tadi sudah. Materialisme, menjadikan materi sebagai tujuan utama dalam hidup, mengabaikan nilai-nilai spiritual dan sosial. Anak minta motor, nggak mau tahu, pokoknya beli motor. Motornya harus NMAX.
Padahal saya dulu, ya, kalau saya masih ingat ketika waktu itu, waktu saya zaman muda saya, motornya Honda C70, ya, orang pada naik motor. Saya bilang sama orang tua saya, pengen punya motor. Apa kata ibu saya? Makanya sekolah yang pintar, besok kerja beli sendiri. Ya. Dan itu memacu saya, ya. Apalagi ketika adik saya dibelikan motor, ya walaupun motor bekas. Saya tanya kenapa adik dibeliin, kenapa saya enggak? Ya ibu saya bilang, kamu, ya nanti kamu kerja beli motor sendiri. Dan alhamdulillah tidak cuma satu motor, saya bisa beli beberapa motor. Ya, tidak cuma bisa beli motor, tapi bisa beli mobil juga gitu ya. Ini loh, materialisme ini menjadikan materi sebagai tujuan utama. Ya. Pokoknya materi. Orang lain punya TV, ya saya harus punya TV. Orang lain punya motor, saya punya motor. Orang lain punya HP, saya juga punya HP. Lagi ngetren pakai Apple, ya saya juga harus pakai itu. Udah nggak mau tahu. Individualisme tadi mengulang lagi. Kepentingan individu di atas kepentingan bersama, mengikis di dalam Islam ada nilai-nilai ukhuwah. Ya. Islam bersatu takkan terkalahkan. Ya. Mari kita renungkan. Apakah Islam bersatu takkan terkalahkan ini hanya tinggal sebuah kenangan? Ketika anak-anak muda lebih memikirkan kehidupan individualismenya, ngapain? Ya, mikir perang, orang Islam diperangi biar aja yang perang di Palestina, yang penting di sini happy. Ya. Ngapain lihat orang susah, yang penting kebutuhan hidup saya terpenuhi. Ya. Maka saya sejak Ramadan kemarin safari dakwah bersama Badan Wakaf Al-Quran itu bukan hanya ngajak berwakaf, tapi sebetulnya di situ ada nilai-nilai untuk apa? Mengembalikan tadi loh, bahwa ada ukhuwah di dalam Islam, bahwa sebagai seorang muslim itu seperti satu tubuh. Kalau tubuh yang satu lemah, maka tubuh yang lain menguatkan. Kita di sini mudah mendapatkan Al-Quran, tapi yang di pedalaman sana, di pulau-pulau terpencil, di pelosok-pelosok, pengen punya satu Al-Quran aja harus keluar uang 700.000. Bukan harga Al-Qurannya 700.000, perjalanannya yang begitu sulit, dan itu nggak pernah diekspos di TV. Ya. Ini. Yang ketiga, hedonisme, mencari kesenangan dunia tanpa batas, mengabaikan akhirat. Yang mengerikan adalah seks bebas. Dulu mau ada pembagian kondom gratis. Kemudian berikutnya apa Ibu? Suntik serviks. Bayangkan. Ya. Orang melakukan kehidupan seks malah dikasih pelindung. Biar enggak hamil pakai kondom. Ya, biar nanti enggak kena kanker serviks karena ganti-ganti pasangan, ya udah disuntik anti kanker serviks. Itu kan maunya manusia. Kalau Allah berkehendak negara ini dijadikan seperti zamannya Nabi Lut, ya. Apa enggak ngeri? Ya.
Ini loh, mencari kesenangan dunia tanpa batas. Seks bebas, tukar pasangan. Ya. Liberalisme, memberi kebebasan tanpa batas, mengabaikan nilai-nilai moral dan etika atau akhlak. Ngapain sih pakai jilbab, ribet? Kan budayanya orang Arab, sini Indonesia. Ngapain pakai jilbab? Ya. Ngapain sholat? Bikin habis waktu. Yang penting saya berbuat baik. Ya. Ini merusak pemikiran seperti itu. Perang pemikiran dapat menimbulkan dampak yang sangat serius bagi umat Islam. Yang pertama, pelemahan iman. Nilai-nilai Islam yang kuat terkikis dan digantikan dengan nilai-nilai sekuler. Yang kedua, perubahan perilaku, tadi sudah di depan kita bahas. Hilangnya identitas. Umat Islam kehilangan jati diri sebagai umat yang beriman. Contoh, pakaian, tren pakaian, ya, tren fashion yang terus berubah, ya, seringkali dipengaruhi oleh budaya pop dan nilai-nilai materialis. Ya. Orang pakai jilbab, lihat, banyak kan anak muda yang seperti ini. Ya. Ini Bu, hati-hati ngasih pakaian anak perempuannya. Ya. Ini bukan busana muslim. Ini cuma nutup kepala aja kok. Ini cuma nutup leher. Ndak julurkan jilbabmu ke dadamu, enggak. Ya. Ini cuma roknya aja yang gede. Ya, roknya bawahnya gede. Ya. Lihat ini. Kalau menutup aurat itu seperti ini. Kalau ini membalut aurat. Tidak menutup tapi membalut. Ya. Jangan marah loh ya. Saya tidak ada niat untuk nyindir loh. Saya apa adanya loh ya. Kenapa saya sampaikan? Karena saya sayang. Kalau saya nggak sayang, ngapain saya sampaikan? Ya, maka menyampaikan yang lurus itu kadang-kadang ada yang kok kayak gitu sih, ya. Nah, yang sewu, kalau menutup aurat itu seperti ini, ya. Kalau seperti ini tidak menutup aurat ini, ya. Ya ini justru, ya, wah. S2-nya justru semakin menonjol. Ya. Ya kan? Ya. Izin sebentar ya.
Maka dari kecil ya biasakan menutup aurat yang benar. Ya. Makan. Nah ini Ibu, makan ini loh Bu, makan dan minum ini loh yang perlu hati-hati. Makanan cepat saji yang praktis dan murah menjadi pilihan populer. Namun seringkali kurang sehat. Bu, beberapa saat yang lalu kan sudah beredar dari dokter. Ya, anak umur 12 tahun udah cuci darah. Karena setiap hari mengkonsumsi teh pucuk itu sampai 5 botol. Ya, belum lagi minuman yang lain. Pemanis buatannya itu yang merusak ginjalnya. Belum lagi yang donat lah, cilok lah, seblak. Ya, belum lagi makanan-makanan Korea yang pedesnya berlevel-level. Bayangkan kalau itu dikonsumsi generasi muda Islam, pencernaannya rusak, fisiknya lemah, terus piye Islam ke depan? Kita kehilangan mujahid-mujahid. Ya. Ini menyebabkan masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes, jantung, anak-anak muda. Bahkan maaf-maaf saja, sekarang ini miras itu dijual seperti es teh. Ya. Minuman beralkohol, konsumsi minuman beralkohol sering dikaitkan dengan gaya hidup modern dan dianggap sebagai simbol kebebasan. Ya. Wah, gaya minum whisky, brandy, mansion, dilalah kok ya bentuk botolnya bagus-bagus. Ya, wah, gaya nih punya botol kayak gitu. Ya dampaknya lagi-lagi merusak kesehatan yang lebih berbahaya, tidak hanya kesehatan dia sendiri, kesehatan orang lain. Tadi karena mabok, nyopir, nabrak orang. Orangnya meninggal. Gaya hidup lewat makanan, minuman. Ya. Dan sekarang kejahatan lewat makanan itu luar biasa, Bu. Supaya makanan renyah, gorengannya renyah, minyaknya dikasih lilin, dikasih plastik. Bayangin kalau itu kemakan terus gimana coba. Pewarna-pewarna biar cerah, harusnya pewarna kain untuk pewarna makanan. Ya. Aroma-aroma makanan yang diambil dari bahan-bahan kimia. Ya. Dulu mbah-mbah kita kalau bikin makanan warnanya hijau itu pakai daun suci. Ya kemudian ada pewarna makanan tapi nggak cerah banget. Lah kepengen cerah banget. Wah, akhirnya nggak pewarna makanan yang dipakai pewarna kain. Hiburan. Ya. Media sosial. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan, FOMO, fear of missing out, dan depresi. Ya Bu, di Purwokerto kemarin ada, ini saya dapat kasus di Purwokerto dan di Madiun. Ibu-ibu, dan mungkin ini hanya sebagian kecil kasus. Ya. Anaknya SD
Dari TK sekolah Islam, SD Islam, ya. SMP dimasukin pondok, maksudnya biar aman. Tapi di pondok nggak pakai Al-Quran, tapi ketika perpulangan, lah ini salahnya emak-emak sekarang. Gaya isok nyekeli anake HP. Ketoke ngrungokke pengajian, tapi mendengarkan pengajian untuk dirinya. Anake ben meneng kei HP. Ayo Bu, sekarang jarang toh ngeliat ibu-ibu jalan-jalan sambil nyuapin anak. Jarang kan? Makan, nonton video. Yen ra nonton ra gelem mangan. Ya, ibu-ibu nggak mau ribet. Padahal saya dulu Bu, saya kerja. Tapi saya nyempetin dulang anak. Ya. Otomatis bangunnya harus lebih pagi. Biar sempet dulang. Kalau sampai saya supaya anak itu ya biar mau makan, dulangin yang pinggir rel sepur, rel kereta api. Jadi lihat kereta api lep makan rampung. Bosen lihat kereta api ke bandara, lihat pesawat. Bosen kereta api, bosen ke bandara, naik bis Bu, dari Solo sampai Tawangmangu, ya untuk dulang. Sekarang alah ngapain repot-repot, ya. Kasih aja HP udah bisa nonton apa-apa. Akhirnya ketika anak kecanduan, ini tadi seperti yang di Madiun ini, ya anaknya kecandu, pulang ketika perpulangan udah pegang HP terus, akhirnya nggak mau kembali ke pondok. Sama orang tuanya disekolahkan ke sekolah Islam. Diantar sama ibunya. Tapi sebulan kemudian ibunya dapat panggilan dari sekolah. Karena ternyata anak ini tidak pernah masuk sekolah. Ibunya nganter, ibunya pulang, dia yo mencolot lungo. Nggak masuk sekolah. Ya, main HP. Sampai berikutnya kalau tidak begitu bangun tidur harus pegang HP. Kalau enggak ngamuk Bu, ngamuk betul. Ketika itu saya ngisi pengajian, dia menemui saya bilang solusinya satu, diruqyah. Ruqyah. Yang kedua, bawa ke psikolog. Ternyata sama psikolog harus dibawa karena masih anak-anak umur 15 tahun, 15 tahun harus dibawa ke psikiater anak di Solo, di rumah sakit jiwa. Ternyata saraf otak kanannya sudah rusak. Anak ini kemudian dikasih obat stop otak, mungkin kalau istilah gampang ini stop otak, karena kalau habis minum obat itu dia tidur. Ya memang biar otaknya istirahat. Tapi si anak tahu kalau saya minum obat saya harus tidur, berarti saya nggak bisa main HP. Obatnya disembunyiin. Tanya sama ibunya udah minum obat? Sudah, padahal nggak minum obat. Sampai segitunya. Itu juga terjadi di Purwokerto. Jangan-jangan juga terjadi di Semarang. Makanya Bu, ngajak anak pengajian bawain buku gambar, pensil warna, bawain buku-buku cerita biar baca. Kalaupun ngasih HP, waktunya Bu, waktu batasi. Setengah jam berhenti. Jangan di rumah sakit jiwa itu banyak anak-anak yang stroke mata. Karena pakai HP dari bangun tidur sampai nanti berjam-jam.
stroke mata. Motone menteleng kaya moto bandeng. Nggak bisa kedep. Ya. Dampaknya apa? Ya, mengurangi interaksi sosial yang nyata, membentuk pandangan yang tidak realistis tentang kehidupan orang lain. Hiburan yang bersifat negatif, kalau kita tidak mendasari dengan agama, film. Ya, udah. Bukan berarti semua film jelek, tapi ada film-film yang menanamkan kekerasan, pukulan dan lain sebagainya. Ya. Ibu-ibu nggak pernah ngajari anak pacaran, yakin saya nggak ada ibu ngajari anaknya pacaran. Tapi kan anak tahu dari, ya, anak tahu dari YouTube masalah pacaran. Ibu-ibu nggak ulang tahun, tapi anak-anak tahu dari YouTube. Ulang tahun pakai roti tar, tiup lilin. Negatif, film, musik, game yang mengandung kekerasan, seks, bahasanya kasar. Ini mempengaruhi perilaku dan nilai-nilai seseorang. Hati-hati. Anak-anak di kalangan anak-anak muda mohon maaf. Ya, ketika sama temannya mengatakan fuck. Ya, dengan jari seperti ini. Padahal ini apa toh Bu artinya? Ngajak orang melakukan hubungan seksual. Fuck you. Kulaan dari mana? Medsos. Ya. Dinasihatin orang tuanya, ngapain sih mama berisik? Kulaan dari mana? Medsos. Dulu anak kalau dimarahi ibunya, katoke diplotroke, ibuke dipledingi. Belajar dari siapa? Sinchan. Ya. Ya kan? Baca lihat putranya ibu terus minta HP kan? Gak mau berhenti kan? Iya. Ya. Dampaknya meningkatkan tingkat agresivitas, kekerasan dan perilaku antisosial. Ini hiburan. Belum lagi gaya hidup, belanja online, gaya hidup hedonis. Ya. Kemudian belanja online mendorong orang untuk membeli barang yang tidak dibutuhkan. Dampaknya apa Bu? Ini loh, pinjol. Mudahnya ya orang melakukan pinjaman online. Dan banyak kasus yang kena pinjol adalah anak-anak muda mahasiswa. Saya kadang-kadang kalau beli misalnya ngajak cucu saya beli baju gitu, saya ke Matahari gitu, lihat bocah do tuku barang larang-larang kuwi duwite saka ngendi to? Wong aku arep nukokke putuku kaos we. Lihat diskonan dulu. Ya, habis itu makan-makan di tempat ya. Tempat food. Mangane we. Kadang saya mikir, gek kowe entuk duit saka ngendi? Akhirnya apa? Maraknya pelacuran baik yang nampak maupun tidak nampak, adanya seks online. Tidak hanya belanja online tapi seks online. Ini Ibu. Ya. Pakai barang branded. Ya. Wah, jadi gaya hidup. Tas branded, sepatu branded, HP-nya yang branded, segalanya yang serba branded. Terus yang sangune saka wong tuane 50.000 sedina. Bagaimana dia?
memenuhi kebutuhan hidup. Ada tawaran menjual narkoba. Ya. Akhirnya ikut-ikut jualan narkoba. Jual diri. Saya waktu ke Surabaya itu ya, diceritani anak-anak sekolah jual diri. Ya. Ada yang dibayar 50.000 aja mau. Hanya untuk apa? Memenuhi kehidupan, memenuhi ya kepentingan, kebutuhan kehidupan hedonisnya. Ya. Ini ibu-ibu. Ya. Belum lagi coba sebentar lagi Valentine Day. Ya. Terus enggak ngelarang orang jualan buket bunga, enggak ngelarang. Bentuk buket-buket, ada buket kembang, ada buket duit, ada buket makanan. Wah, sekarang sekuntum mawar merahnya diganti buket kembang. Sekotak permen coklatnya diganti buket coklat. Ya, ditembak kasih buket kembang dan coklat. Valentine. Bukan hari kasih sayang. Tapi Valentine Day adalah hari maksiat. Sekarang bayangin dikasih coklat sama kembang aja loh. Kok mau dirangkul, dicium, diajak tidur bareng. Kayak kucing karo. Kucing aja kawin ndak usah nikah. Ketek. Bayangin. Nilai-nilai moralnya hancur. Saya nggak tahu perkembangan Marina sekarang. Zaman dulu awal saya masuk Semarang 2006 ya, 2007 itu saya kalau di sela-sela saya ceramah gitu ya, saya ke Marina jalan-jalan sama suami saya karena jadwalnya pagi sama malam gitu. Sela-sela itu saya jalan-jalan ke Marina sama suami saya. Isinya cah bolos nganggo seragam, wes ketek-ketekan, rangkulan, ambung-ambungan nenggon. Dipikirnya tidak ada orang lain yang hidup, cuma dia sendiri yang hidup. Itu 2006, 2007. Sekarang opera tambah lebih parah lagi. Ya. Maka jika kita tidak all out ya, dalam membendung Ghostul Fikr, ya, tidak mustahil sejarah Spanyol akan terulang kembali. Umat Islam pernah berjaya, kemudian hancur ya, dalam interval waktu yang panjang. Dan sekarang ini kita dimasukkan pada mesin penghancuran, tapi nggak terasa sama sekali. Nggak merasa bahwa sedang dihancurkan. Ya. Saya miris betul. Umahat, pengajian, wes anaknya ben rame kayak HP sini game. Bayangkan kalau pengajiannya 2 jam anak itu main HP. Belum lagi nanti sampai rumah. Ya. Bicara tentang agama begini begitu, saya kajian begini begitu, anaknya dolanan HP, nonton YouTube, nonton film bikinan orang kafir. Ya. Maka benteng untuk membentengi diri dari perang pemikiran, menguatkan iman dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah secara mendalam. Ya, maaf ini.
Sejak kecil ibu bentengi anak dengan agama yang benar. Panjenengan menyekolahkan anak di sekolah ini, di Yayasan Nurul Iman itu sudah benar. Udah benar anak-anak. Tapi ikuti dengan selaraskan dengan kondisi rumah. Kok di sini diajari ngaji, ngapal ke hadis, ya selaraskan dengan di rumah. Ya. Jangan ketika sampai rumah bebasan. Ya. Dan memang ini tantangan berat Bu. Saya ngerasain sendiri. Karena pas sekarang tugas-tugas sekolah juga banyak yang lewat HP. Ya. Cucu saya itu sekolah di sekolah Islam internasional. Ya. Dia harus buka tugas dari gurunya pakai namanya kelas dojo. Ya. Nanti tugas-tugas ada di situ, selesai dikerjakan, difoto, diupload. Ya. Ngerjakan tugas. Tapi kalau tanpa pengawasan, setelah itu dia buka, ya, maka saya menanamkan, ya, ini boleh dilihat, itu tidak boleh. Saya menanamkan, boleh lihat YouTube, tapi yang bermanfaat. Ya. Sirah, pengetahuan. Ya. Tanamkan itu. Yang kedua, memilih dan memilah teman bergaulnya. Kita perlu tahu dengan siapa anak kita itu bergaul, kita perlu tahu. Jangan sampai kita nggak tahu anak kita tuh bergaulnya sama siapa. Kita percaya aja main sama teman, tapi teman yang bagaimana kita nggak tahu. Ya. Maka saya mendorong takmir masjid untuk bikin kajian remaja. Ini dalam rangka apa? Menciptakan pergaulan yang baik. Tapi kan susah ngadakan kajian remaja. Yang datang pengurusnya tok. Ibu-ibu pengen punya anak soleh-soleha. Tapi ono kajian remaja les kok. Les matematika, les bahasa Inggris. Akhirnya lesehan. Ya. Memilih konsumsi media, hati-hati memilih tontonan dan bacaan. Sesuaikan dengan nilai-nilai keislaman. Ya. Sesuaikan. Yang ada hubungannya dengan nilai-nilai keislaman. Kalaupun itu mereka melihat sesuatu yang tidak sesuai, mereka sudah punya filter. Oh, ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Lihat penyanyi K-pop. Oh, kok kayak gitu, anak laki kok kemayu banget pakai lipstik. Oh, berarti kayak bences, kayak bencong. Berarti saya nggak boleh ngikut-ngikut. Karena ini pengaruhnya ke sikap loh, anak laki jadi kemayu. Ya. Aktif dalam kegiatan Islam. Partisipasi dalam kegiatan keagamaan dan sosial untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Ya. Ajak pengajian, kalau ibu jadi panitia, suruh ngajari bantu, bagi makanan. Sehingga apa? Anak merasa punya peran. Ya. Cucu saya tuh di masjid mesti dicari ibu-ibu. Kalau ibu-ibu berbagi, dia bantuin nyiapin, ya. Orang ketang mau ngenai brambang goreng, ya. Nanti bagi, ya. Ya. Kemarin beberapa hari yang lalu dia cerita, Uti bantu nyuci piring, jangan saya bilang nanti cuci piringnya kalau jatuh pecah, ya. Nanti Uti mesti ganti, ya. Biar piringnya yang gede-gede, yang gede-gede enggak ada ya biar ibu-ibu kamu bantuin yang lain aja, ngasih sendok dan lain sebagainya, saya bilang gitu. Ya, anak-anak kita kadang-kadang ya enggak tahu apa yang mau dikerjakan karena kita tidak pernah ya memberi peran.
Mohon maaf ya Mbak, Ukti, ya kalau mau keluar itu adabnya ketika di majelis bukan langsung bablas gitu aja. Ya, ditunjuk jari baru keluar. Ya, ini kayaknya peserta baru ya. Ya. Kalau yang peserta biasanya udah paham. Kayaknya peserta baru dari awal tadi saya ngelirik anak itu wis diterangke masalah HP yo tetep anake kei HP. Ya. Ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah. Islam adalah penuntun yang membawa pengikutnya agar selamat dan sejahtera dunia dan akhirat. Islam memberi tuntunan yang jelas di dalam menjalani hidup ini dengan pedoman yang bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis. Sekarang mengatasi, membentengi dari perang pemikiran lewat gaya hidup, kuncinya apa? Fafiru ilallah, segeralah kembali kepada Allah. Mengajari diri kita maupun keluarga kita meletakkan cinta di tempat yang benar. Cinta pada Allah. Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Ya. Kamu diawasi Allah, ada CCTV-nya Allah. Tanamkan itu. Meletakkan cinta di tempat yang benar. Biar disayang Allah, nanti masuk surga. Tanamkan itu. Kalau yang sesat, yang Kristen aja bisa ditanamkan untuk taat, untuk takut kepada Tuhan. Padahal mereka bertuhan pada Tuhan yang salah. Kenapa Tuhan yang salah? Yesus bukan Tuhan, dipertuhankan. Kenapa di dalam Kristen bisa menanamkan bahwa Yesus itu Tuhan mulai dari anak kecil sampai yang tua? Kenapa kita yang hak justru dirusak? Ya, untuk menanamkan nilai-nilai keislaman, kenapa jadi susah? Ya karena mungkin kita lalai. Mungkin kita merasa anak-anak masih kecil. Mungkin kita merasa nanti kalau udah sekolah kan ngerti. Bayangin apa ndak kasihan ustadzah itu, satu ustadzah berapa anak yang di dalam kelas dengan berbagai perilaku. Kita anak siji loro we keter. Ya enggak? Semua titip us, anake wong 30 loh. Lah kita anak loro we keter. Dulang anak wis wegah nyo HP. Umi tak nyapu. Ya udah biarin aja rumahnya berantakan sebentar. Tapi ketika kita nyuapin, sambil ngajak ngobrol, sambil cerita, ini terbangun komunikasi dan mengajari anak untuk empati. Ini ibu-ibu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, ya, gambaran bagaimana kita menghadapi perang yang lebih dahsyat daripada perang senjata, yaitu perang pemikiran lewat gaya hidup. Ya, waktu saya kembalikan pada moderator. Menuju acara yang ketiga, ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ustazah, saya mau tanya gini, di tempat saya itu ngaji itu cuma Yasin tahlil, Bu. Ya kalau kan nggak ada, jarang sekali ada kajian. Ya pertanyaan saya gini, kemarin saya tuh mengusulkan untuk ada kajian. Mereka jawab gini, Bu, kajian ki ngentek ke waktu. Lah kok ndak balik ke wengen.
Padahal kan kasihan banget Bu, di situ kan banyak-banyak ibu-ibu muda. Nah supaya mau ibu-ibunya itu bukan hanya Yasin tahlil itu gimana ya Bu caranya ya Bu? Saya juga kasihan juga, soalnya mereka masih punya anak kecil juga. Kan kita kan jangan sampai apa yang kita baca selama ini kok nggak tahu gitu loh Bu. Yasin ki sakjane isine ki apa? Itu nggak tahu. Tahlil itu isinya apa itu nggak tahu. Itu kan kasihan banget gitu loh Bu. Dan sampai bagaimana kita bisa mendidik anak soleh-solehah aja yang masuk dalam tuntunan Al-Quran. Kita kan tuntunnya Al-Quran sama hadis tuh Bu. Itu tidak tahu Bu. Lah itu saya tuh gini, kalau soal pendanaan memang kita kurang Bu. Cuma itu kadang-kadang itu kok menyadarkannya bagaimana supaya mereka itu dalam artian ya mau dan tak minimal tahu dulu Bu. Supaya bisa mengajarkan ke anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu problem umum Bu. Maca Yasin, tahlil, bar kuwi metu snack mulih. Ya. Padahal di surat Yasin itu kan ada kemalangan, bencana itu terjadi karena keterlaluan kamu terhadap Allah. Ya, porak-porandanya negara ini terjadi karena apa? Salah satunya karena kita keterlaluan sama Allah. Harusnya Allah yang nomor 1, HP ini nomor 1. Nah, ini perlu penyadaran. Kalau saya dulu Bu, gini, saya sama ketuanya, Bu, saya itu kan baru masuk Islam, belum ngerti Yasin ki opo, ya. Bu, yuk kita bacanya enggak semua, 10 aja, terus habis itu dibacakan artinya. Saya mulai dengan seperti itu, ya. Jadi dibaca artinya biar kita ngerti. Terus habis itu setelah dibaca artinya dibaca tafsirnya. Ya, usul aja seperti itu, ya. Usul seperti itu, mudah-mudahan diterima usulnya. Pokoknya jangan putus asa ngajak kepada kebaikan. Ya. Nah, terus kita bisa menggunakan momen-momen seperti, ya, mereka kan senang Isra Mi'raj nih. Saya tadi malam ngisi materi, ya, saya di WA. Materinya jangan kisah perjalanan panjenengan masuk Islam. Dari Takmir Masjid minta materinya tentang Isra Mi'raj. Ya saya yang bahas Isra Mi'raj awal. Yang bahas Isra Mi'raj. Bahwa Isra Mi'raj itu terjadi karena Allah mau menghibur Rasulullah. Kenapa dihibur? Karena Rasulullah sedang menghadapi ujian yang maha berat. Ya, penolakan kaum kafir Quraisy. Pamannya yang mendukung perjuangan beliau diambil Allah. Berat lagi apa? Istrinya yang all out mendukung dakwah. Ini diambil Allah. Saya berangkat dari istri yang all out. Bagaimana Khadijah mendukung dakwah suaminya, memotivasi suaminya agar taat sama Allah, mendukung dengan materi. Nggak kayak sekarang nih, problemnya ibu-ibu suami suruh sholat susah, ya enggak Bu? Saya bilang iya. Padahal jangan cuma pinter memperingati Isra Mi'rajnya. Di peristiwa Isra Mi'raj itu ada perintah sholat. Lah sekarang nyuruh anak sholat mudah apa susah? Susah. Lah besok panjenengan kalau meninggal apa yang dibawa? Renungkan mulai sekarang. Kalau nanti meninggal anak-anaknya panjenengan anak soleh apa anak salah? Saya nggak butuh jawaban. Keseng awalnya Isra Mi'raj. Tapi saya masuk pada tauhid. Yuk, kita buktikan sekarang ya. Ibu-ibu, bapak-bapak hitung sudah berapa kali ikut perayaan Isra Mi'raj. Yang umur 50 ikut perayaan katakan ikut perayaan Isra Mi'raj mulai umur 10 tahun berarti sudah 40 kali ikut
perayaan Isra Mi'raj. Yo sekarang praktekin dengan apa? Besok masjid ini penuh orang sholat. Ya. Karena sholat tadi SK-nya langsung dari Allah kepada Rasulullah. Ngapain peringatan Isra Mi'raj ya saiki peringatan Isra Mi'raj esuk-esuk dora sholat. Ngapain saya bilang. Itu kan. Memanfaatkan momentum seperti itu. Momentum Hari Ibu. Kartinian. Saya momentum Kartinian di Kendal sana, saya bahas tentang feminisme. Bagaimana perusakan kepada muslimah. Ya, ibu-ibu jangan mau urusannya dapur sumur kasur. Padahal di dalam Islam urusan seorang istri, urusan dapur sumur kasur. Yang itu dilakukan dalam rangka mencari ridho Allah, pahalanya sama dengan orang pergi perang. Nggak usah sampai ke Palestina, urusan dapur sumur kasur sudah sama dengan berjihad. Ini yang perlu kita sadarkan. Ya. Kadang-kadang saya cerita judulnya tentang ibu, jagalah anakmu. Cerita tentang bagaimana Al-Qonsa. Ibu-ibu kan senang diceritani. Ibu yang awam-awam diceritani tentang Al-Qonsa. Bagaimana Al-Qonsa mendidik 4 anaknya jadi mujahid yang mati di medan perang. Al-Qonsa menyediakan waktu sebelum tidur, anaknya diceritani sek. Nah ini, Umi, Bobo udah tidur sana, ini Umi lagi. Ada yang belanja, ada yang butuh gamis, udah kamu tidur duluan. Kapan komunikasi karo anaknya? Ya kan? Kan membantu ekonomi keluarga, oke. Tapi ekonomi keluarga ini kalau udah tegak terus untuk apa? Kalau di dalamnya akidahnya rapuh. Maka tadi Ibu, manfaatkan momentum-momentum. Ya. Penyanyi mungkin bisa bilang, Bu sekali-sekali pengajiannya saya tak minta dari Nurul Iman. Ya, minta ustadz-ustadzah dari sini tentang parenting. Ya bilang aja sama ustadz-ustadzah, Tat problemnya ini nggak bisa nyangonin gitu. Ya udah, loh bener Bu. Ya, udah dimatiin belum ini? Apa namanya? Tolong dimatiin aja. Ya. Nanti masih live nggak enak banget.